Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi saudara-saudara yang memilih untuk beribadah pada pagi hari, dan selamat malam bagi saudara-saudara sekalian yang memilih untuk beribadah pada malam hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat POG Sorowako mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan jemaat Gereja POG Sorowako, kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online. Saudara-saudara, untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian dalam NKB 13 ayat 1. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Februari tahun 2021. Kita percaya bahwa hanya oleh kasih karunia Allah Bapa yang menuntun dan melindungi, sehingga kita boleh berkumpul dalam satu persekutuan. Karena itu, mari kita memuji dan memuliakan namanya dengan madah berbalasan. Dari kitab Mazmur 107 ayat 1 dan Mazmur 111 ayat 7 dan 10 kita ucapkan berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Hai, mari sembah yang maha besar. NKB 2 ayat 1. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya tanya megah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 73 sampai 74 yang berkata, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Meresponi nats pembimbing kita, mari kita memuliakan Tuhan dari NKB 34 ayat 1, "Setiamu Tuhanku tiada bertara." Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga ku pun puas lelah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa dengan berbalasan. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Kita nyatakan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan NKB 11 ayat 1, "Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku." Setelah mengaku dosa kita dengan tulus di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai 9, Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 yang berkata, "Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang
dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita nyatakan sukacita kita atas anugerah pengampunan dosa dari Allah dengan menyanyi dari NKB 73 ayat 1. NKB 73 ayat 1, kasih Tuhan ku lembut, padanya ku bertelut. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya mengajak jemaat sekalian berdiri untuk menerima amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 24 sampai 27. Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Merespon firman Tuhan sebagai amanat hidup baru, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 111 ayat 1. NKB 111 ayat 1, gereja bagai bahtera di laut yang seram. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu.
gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk duduk kembali dan kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan pada ibadah kali ini. Kita bersama-sama menyiapkan pembacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita biarkan firman Tuhan terbuka di hadapan kita. Kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Perlengkapi kami semua. Perlengkapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sajalah yang boleh diperdengarkan, dan itu semua berasal dari Tuhan sendiri. Berkati jemaat Tuhan yang boleh membawa diri, membawa hati mereka untuk menjadi ladang pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi benih yang tumbuh, yang berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan berkata demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup
di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa itu saksi? Di kesempatan apa saja saudara pernah melihat atau mendengar kata saksi? Jawaban yang mungkin muncul pertama kali adalah saksi pernikahan. Saksi sebuah perjanjian antar dua pihak. Saksi di pengadilan dan sebagainya. Ada beberapa pengertian saksi. Yang pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Dan yang ketiga, saksi adalah bukti kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan selanjutnya, mengapa saksi diperlukan? Mengapa saksi itu penting? Pada tahun 1982, Walter Forbes hanyalah seorang mahasiswa reguler di Michigan Community College. Dia bermimpi untuk menjadi pengembang real estate setelah lulus kuliah. Namun, mimpinya tertunda cukup lama. Pada suatu malam di sebuah bar, dia terlibat perselisihan yang kemudian menjerumuskannya ke penjara selama hampir 40 tahun. Pria yang berselisih dengannya di malam itu lalu menembak Forbes keesokan harinya. Dampak dari tembakan itu membuat proses pemulihan Forbes berlaku cukup lama, sampai beberapa bulan. Namun saudara-saudara, dijerumuskannya Forbes ke penjara rupanya memberi rasa sakit yang lebih daripada lukanya. Dennis Hall, pria yang menembak Forbes, ditemukan tewas terbakar di apartemennya di Jackson, Michigan, 12 Juli 1982. Karena Forbes adalah satu-satunya orang yang saat itu terlibat pertengkaran dengan Hall, polisi menganggap Forbes sebagai tersangka pelaku pembakaran. Forbes pun ditangkap di rumahnya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tanggal 20 November 2020, Forbes yang kini berusia 63 tahun dibebaskan. Saksi yang menuntutnya mengakui pemalsuan ceritanya lebih dari 37 tahun setelah hukuman Forbes berlangsung. Saksi kunci yang digunakan dalam persidangan Forbes adalah seorang wanita yang bernama Eunice Kennebrew, yang mengatakan bahwa dia melihat 3 pria termasuk Forbes membakar apartemen Hall di Jackson. Kennebrew, sang saksi kunci ini, mengaku bersalah pada tahun 2017 yang lalu bahwa dia berbohong dan tidak pernah melihat Forbes di lokasi kebakaran. Kennebrew akhirnya mengaku
bahwa dirinya telah diintimidasi oleh dua pria lokal yang mengenalnya untuk memberi kesaksian palsu. Jika tidak, dia dan keluarganya akan disakiti. Meskipun butuh waktu lama, saya tetap bersyukur dia melakukan hal yang benar, bahwa dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya, kata Forbes dengan berbesar hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini adalah kisah nyata yang membuktikan betapa pentingnya peran seorang saksi dalam menentukan akhir sebuah perkara. Walaupun dalam kisah dan konteks kisah ini dampaknya sungguh menyedihkan. Pembacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang bagaimana Rasul Paulus membaktikan dirinya sebagai saksi bagi Kristus. Bagaimana Rasul Paulus menceritakan pengalaman dan tantangan yang dihadapinya sebagai saksi Kristus. Bagaimana Rasul Paulus belajar untuk menyesuaikan dirinya di tengah komunitas yang beragam agar dia mampu bertindak sebagai saksi untuk satu tujuan utama, yakni Allah sebagai fokus. Dalam nats kita setidaknya ada 27 kali Rasul Paulus menyebut kata aku. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya adalah kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus sungguh-sungguh merupakan pengalaman pribadi Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami sendiri semua hal yang diceritakannya. Terlihat dengan jelas bahwa Rasul Paulus sebenarnya menghadapi kesulitan, menghadapi orang-orang dengan dua budaya yang berbeda. Paulus mempunyai posisi yang sulit untuk membicarakan isu-isu yang ada di kalangan orang-orang percaya di Korintus pada waktu itu. Di satu sisi ada orang Kristen Yahudi dengan hukum Musa, dan di sisi lain ada orang Kristen Yunani yang bebas dari hukum Musa. Untuk alasan inilah, saudara-saudara, Paulus ingin bebas supaya dapat melayani semua orang. Ayat 19 Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa dia adalah seorang yang bebas. Tetapi dia kemudian memberikan pernyataan yang kontras dengan awalan dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dia mengatakan ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Rasul Paulus berada dalam kondisi merdeka, bebas. Bukan menjadi milik siapapun, tetapi di saat yang sama dia memilih menjadi hamba bagi setiap orang. Mengapa, saudara-saudara? Agar dikatakan, aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Melalui bagian ini Rasul Paulus juga memberikan suatu penekanan yang penting tentang bagaimana kita, bagaimana saudara dan saya sebagai orang Kristen harus hidup. Mereka harus meneladani Kristus yang hidup sebagai hamba dan melayani manusia. Kata aku memenangkan adalah kata yang sangat penting untuk kita perhatikan. Paulus menuliskan kata ini sebanyak 5 kali dalam ayat 19 sampai ayat 22, bahwa memenangkan jiwa bagi Kristus adalah tujuan dan fokus utama dalam pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan ayat 20 sampai 22 memiliki pola yang sama yang terdiri dari strategi Rasul Paulus untuk mencapai tujuannya. Untuk dapat memenangkan sebanyak mungkin orang,
Rasul Paulus menjadi seperti orang Yahudi bagi orang Yahudi, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, menjadi seperti orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat bagi mereka yang hidup tidak di bawah hukum Taurat, dan menjadi seperti orang yang lemah bagi mereka yang lemah. Mungkin saudara-saudara berpikir dan berkata dalam hati, Rasul Paulus ini seperti bunglon, tidak punya pendirian. Apakah demikian saudara-saudara? Jawabannya tidak. Tidak saudara-saudara. Kata menjadi pada ayat 20 sampai 22 lebih tepat sebenarnya diterjemahkan dengan makna mengubah natur atau sifat alamiah menjadi. Hal ini dilakukan Rasul Paulus sebagai usaha untuk memahami orang lain di dalam integritas Injil dan bukan merupakan suatu ketidakkonsistenan. Apa yang dilakukan Paulus bukanlah menyesuaikan Injil dengan pandangan pendengar, tetapi lebih kepada bagaimana Rasul Paulus menjalin hubungan dan berperilaku di antara orang-orang yang dilayaninya, dan memiliki kesempatan untuk membagikan berita Injil. Walaupun Rasul Paulus telah menyebut dirinya sebagai orang yang bebas, tetapi dia tetap memiliki keterikatan dengan hukum Kristus. Saudara-saudara, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam misinya untuk menjadi saksi. Sebuah tugas yang sangat penting bagi pekerjaan pekabaran Injil. Tema kita sepanjang minggu ini belajar adalah kekuatan seorang saksi. Seorang saksi dalam konteks pekabaran Injil tidak cukup melihat, tidak cukup mendengar atau mengetahui sebuah peristiwa, tetapi juga harus terus memperlengkapi dirinya, tidak hanya dengan pengetahuan teologis tetapi juga dengan keterampilan social skills. Pengetahuan teologis sangat penting sebagai patron, sebagai referensi, sebagai dasar untuk pengambilan sikap dan keputusan. Tetapi keterampilan sosial diperlukan untuk membuka ruang, membangun raport, relasi agar pemberitaan Injil dapat dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara-saudara dan saya bisa pelajari hari ini untuk kita renungkan lebih dalam di dalam keseharian kita tentang bagaimana saudara dan saya harus menjadi saksi yang Tuhan inginkan. Yang pertama, saksi yang Tuhan inginkan adalah saksi yang sukarela. Suka dan rela. Bersaksi karena dorongan, karena pemahaman bahwa saksi adalah respon, bukan motif. Respon atas kasih karunia Tuhan kepada umatnya, bukan motif untuk mendapatkan ketenaran, kemudahan, keleluasaan, materi, dan sebagainya. Rasul Paulus menggambarkannya dengan sangat tepat di dalam 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Yang kedua, saksi yang Tuhan inginkan adalah saksi yang terus belajar. Belajar menempatkan diri, mampu menghanyutkan diri tetapi tidak terhanyut. Seperti kopi, jika saudara-saudara adalah penggemar kopi, saudara-saudara pasti
mengetahui bahwa dicampur dengan bahan apapun, dengan gula, dengan susu, dengan krim, dengan coklat dan sebagainya, cita rasanya, identitasnya tetap kuat sebagai kopi. Saksi yang efektif itu luwes, fleksibel tanpa kehilangan identitas. Fleksibilitas yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukanlah penyesuaian yang asal-asalan atas segala hal. Rasul Paulus tetap dibatasi oleh hukum Kristus. Yang ketiga, saksi yang Tuhan inginkan adalah saksi yang fokus pada tujuan. Tepat sekali Rasul Paulus menyebutkan dalam nats kita hari ini, supaya aku memenangkan mereka, memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Sekali lagi Paulus menyebut kata-kata aku memenangkan sebanyak 5 kali dalam nats ini. Ini berarti bahwa saudara dan saya sebagai seorang saksi harus menjadikan Allah sebagai fokus. Sekali lagi, saudara dan saya harus menjadikan Allah sebagai fokus dalam kesaksian kita, bukan diri kita sendiri. Dave Thomas, pendiri dan CEO Wendy's. Saudara-saudara mungkin mengetahui Wendy's, pernah makan di restoran Wendy's, jaringan restoran cepat saji yang berspesialisasi dalam hamburger. Pernah muncul dalam lebih dari 800 iklan televisi. Di dalam iklan ia memaparkan humor sederhana dan hamburger khasnya kepada pemirsa di seluruh dunia. Para penonton telah memandangnya sebagai orang yang bersahabat, orang yang lucu, bisa dipercaya, dan penuh perhatian. Namun meskipun tenar, Thomas selalu mengatakan bahwa ia hanya seorang utusan, bukan pesan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menelisik, masuk lebih dalam melihat motivasi kesaksian kita. Apakah tujuan utamanya adalah Allah? Ataukah masih terselip sedikit keinginan untuk memegahkan diri? Saudara dan saya dapat menjadi saksi yang baik bagi Kristus saat saudara dan saya tidak banyak berbicara tentang diri sendiri. Sekali lagi, saudara dan saya dapat menjadi saksi yang baik bagi Kristus jika saudara dan saya tidak banyak berbicara mengenai diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup kita dan bagi kita. Untuk menuntun orang kepada Kristus, kita tidak harus menjadi seorang pelayan Tuhan full time. Saudara dan saya tidak harus dapat selalu menjelaskan setiap persoalan teologis dan menjawab setiap pertanyaan. Yang harus kita lakukan adalah sebagai saksi menceritakan apa yang telah kita saksikan Tuhan lakukan di dalam hidup kita sendiri melalui salib dan kebangkitan Yesus Juru Selamat kita. Tuhan akan memperlengkapi saudara dan saya untuk menjadi saksi ini. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia. Sekali lagi, menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memampukan saudara dan saya untuk terus belajar menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon kita
atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama pada ibadah hari ini. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui nyanyian jemaat NKB 116 ayat 1 dan 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ayat 3. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bersama-sama segenap umat percaya di segala tempat dan waktu, saya mengajak jemaat berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita meresponi pengakuan iman rasuli dengan menyanyi dari NKB 125 ayat 1. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita guna menunjang pelayanan dan pekerjaan gereja Tuhan, sambil mengingat kata firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 66
ayat 13 sampai ayat yang ke-14 kita ucapkan dengan berbalasan. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Amin. Kotak khusus untuk mendukung kas Yayasan Bina Kasih. Sambil persembahan diedarkan di antara kita, mari kita memuji Tuhan melalui NKB 134 ayat 1. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Untuk segala hal yang Tuhan telah izinkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berita firman-Mu pada hari ini, yang boleh meneguhkan kami, mengajarkan kami untuk menjadi saksi yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam sorga, perlengkapi kami Tuhan untuk menjadi saksi yang Tuhan kehendaki, di mana kami boleh berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini jemaat Tuhan bersama-sama menaikkan puji dan syukur untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan kami, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong kami untuk menemukan cara-cara baru untuk boleh tetap hidup di dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang boleh memberi diri bagi pelayanan ibadah online ini. Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan seluruh aparat pemerintah. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka di dalam pelayanan mereka kepada masyarakat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan terbaik bagi kehidupan kami sebagai bangsa, secara khusus di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang boleh tetap ada menjadi sumber pelayanan bagi jemaat Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau utus di dalam gereja, di dalam jemaat kami, Bapak Pendeta Musa, Ibu Pendeta Cing. Tuhan berkati dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan berkati majelis yang boleh Engkau pilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam jemaat ini, berkati dalam keluarga dan pelayanan setelah pekerjaan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan,
Apapun yang menjadi profesi kami boleh hidup melalui profesi kami ini. Tuhan berkati kami semua di dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Biarlah kami juga boleh terus menjadi saksi yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai pekerja, kehidupan kami dalam profesi apapun. Tuhan memberkati kami. Bapa di dalam sorga, kami teringat kepada jemaat Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang saat ini berada dalam duka cita. Kami bersatu hati, bergumul bersama dengan keluarga almarhum Om Herman Tede, dengan Tante Hos, anak-anak dan cucu, untuk dipanggil oleh Tuhan seorang hamba Tuhan yang setia, Om Herman Tede, dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah jemaat Tuhan, dari tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga ini, dan Tuhan menolong semua rencana untuk pemakaman orang tua kami ini. Tuhan, biarlah semua boleh lancar, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang mungkin dalam suasana duka cita. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik yang mendapat perawatan di rumah sakit maupun di rumah-rumah dimanapun mereka. Tuhan berikan kekuatan, penyembuhan yang kami percaya asalnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, mendengarkan doa-doa yang kami naikkan sebagai pribadi lepas pribadi. Ya Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami sudah memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi persembahan yang berbau harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ampuni segala dosa kami. Sambut dan sempurnakan doa kami yang kami bawa beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang saudara-saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyi dari NKB 210 ayat 1. "Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh."
Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sementara jemaat tetap berdiri, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan di akhir ibadah kita ini dengan nyanyian NKB 213 ayat 1. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah muhalismu. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah muhalismu. Maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Tuhan memberkati kita menjalani minggu yang baru dengan penuh sukacita, menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.